Balik lagi di channel Ateng Katros. Yo. Di episode kali ini gua mau ngebahas motor custom dari bahan Benelli Patagonian Eagle 250cc hasil bikinan Katros Garage. Seperti apa motornya? Langsung aja videonya kita mulai. Salah satu keunggulan Benelli PE adalah model motornya yang mudah atau bisa dibilang customable lah gitu ya. Jadi nggak perlu rombak terlalu ekstrim, motor ini udah bisa tampil beda. Tapi yang seru dari episode kali ini adalah custom PE yang kami garap sekarang berbeda dari yang udah pernah kami bikin sebelumnya. Nggak ada cerita main aman atau bahan yang simple di project kali ini. Gue mencoba untuk naikin standar PE ini dengan merombak total project PE milik Jimmy Chandra dari Sidoarjo. Kemarin Mas Jimmy request ke Katros untuk dibuatkan model chopper. Ini adalah desain praproduksi yang udah dibuatin sama temen gue, Toro Prian, untuk Katros Garage. Dari desain ini kalian bisa lihat ya, hanya bagian mesin standarnya aja yang kami tetap pertahankan atau kami pakai. Sisanya, misalnya kayak bagian sasis atau bagian tangki dan bagian lain-lain itu bakal kami buat ulang. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mendingan sekarang langsung aja kita lihat proses pengerjaan yang udah dilakukan oleh tim Katros beberapa bulan lalu. Bagian pertama yang kami kerjain adalah sasis nih cuy. Untuk bagian sasisnya, Katros ini bekerja sama dengan Mas Eko dari bengkel Cycles Custom. Model sasis secara keseluruhan dibuat rendah dan sedikit lebih panjang dari ukuran standarnya. Oh ya, satu lagi, untuk bagian komstirnya gua juga request untuk dibikin lebih centang. Lalu untuk sasis bagian belakangnya kita nggak buat rigid seperti pada chopper pada umumnya gitu ya. Tapi di sini kita buat istilahnya tuh soft tail gitu cuy. Bentuknya seperti sasis, tapi sebenarnya bagian tersebut tuh masih bisa main seperti swing arm pada motor biasa. Setelah bagian sasis ini udah oke, kita langsung cobain untuk setup bagian kaki-kakinya. Nah, di sini gua pilih ban yang profilnya itu agak tebal supaya hasil akhirnya itu kelihatan lebih padat gitu cuy. Untuk ukuran bannya, yang depan dan belakang ini gua pilih ukuran ban yang sama, yaitu ring 16. Oh ya cuy, untuk bagian depannya, shock depan asli yang model teleskopik itu kita ganti dengan jenis Springer. Dengan Springer ini, gua harapin sih hasilnya bakal lebih kelihatan old school gitu ya. Setelah kaki-kaki ini beres, tim lanjut ke pembuatan spakbor belakang. Oke, kita lanjut ke bagian tangki nih ya. Untuk model tangkinya, dimensinya itu kita buat nggak terlalu besar biar seimbang sama bagian bodi gitu kan. Bagian samping si tangkinya itu gua bentuk agak slim, dan tangkinya ini kita bikin pakai plat galvanis yang tebalnya 1,2 mm. Selain itu untuk nambah aksen supaya tutup tangkinya tuh nggak kelihatan biasa banget gitu ya. Di sini gua pasangin tutup tangki model Speedster. White snow, red sky, reach up so high, blue eyes, big cry, beware of the fox tonight. The cold feet, a dark rain, my blood in your frozen rain. Efek dari sasis custom yang di awal tadi kita buat berpadu dengan mesin PE yang modelnya itu inline gitu ya. Jadinya motor ini kelihatan kayak jadi banyak bagian yang kopong gitu cuy. Ini jadi masalah baru buat tim Katros cuy. Di sini solusinya biar PE ini nggak kelihatan terlalu kopong gitu ya. Di depan area mesin itu kita buatin cover oil cooler. Untuk bahannya ini kita pakai plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mm.
cover oil cooler yang kami buat ini memang cukup sukses untuk bikin bagian mesin itu, khususnya bagian depannya ya, itu jadi kelihatan lebih padat gitu. Tapi sayangnya itu baru bagian depannya doang cuy. Untuk bagian belakangnya ternyata jauh kelihatan lebih kopong. Sama ya seperti yang bagian depan, supaya mesin itu nggak kelihatan kopong-kopong banget, di sini kita buatin cover bodi samping, bagian atas dan bagian bawah. You can call me stupid. You can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. And if you're right, then you're in trouble, D. 'Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble, D. Motor Benelli PE ini emang masih mengandalkan karbu ya. Sayangnya dengan sasis baru yang udah lebih panjang, karbu ini kalau dibandingin mesinnya jadi kelihatan kekecilan gitu cuy. Nah di sini supaya kelihatan lebih manis, gua bikinin juga cover karbunya. Jimmy itu pengen dibuatin jok yang modelnya ngambang seperti yang ada di desain gitu ya. Nah untuk bagian jok ini kami buat dari bahan plat galvanis yang tebalnya 2 mm. Sementara ini proses pengerjaan berlanjut ke tahap pengecatan. Semua bagian-bagian yang tadi kami garap dilepas semua untuk kita cat gitu kan. Semuanya tuh mulai dari bagian body sampai ke bagian sasis. Untuk pemilihan warna body, karena gua itu nggak mau motor ini nanti kehilangan wibawanya dengan grafis yang mentereng dan terlalu rame gitu ya. Jadi di sini kami hanya bermain grafis simple dengan memadukan warna hitam glossy dan hitam doff. Serta untuk nambah aksennya, di sini kita juga tambahin grafis flaming dengan warna silver. Setelah pengecatan beres, tiba saatnya semua bagian di motor ini yang udah kami kerjain, kami rakit kembali. Selain itu, untuk jalur kabel kelistrikan atau kabel bodi, itu juga kita rubah atau kita atur ulang gitu jalurnya. Karena untuk posisi perangkat-perangkat kelistrikan, itu posisinya udah nggak seperti standar gitu cuy. Jadi kita harus atur ulang lagi jalur kabelnya. Down in the dirt. Bagian terakhir, nah ini yang jarang gua bahas di tiap proses pembuatan motor Katros, padahal ini salah satu hal yang cukup penting gitu cuy. Karena motor ini udah nggak standar, apalagi bannya juga udah kami ganti dengan ukuran yang lebih besar gitu ya. Jadi kami butuh oli mesin yang kualitasnya di atas standar. Nah, di sini gua pilih oli Castrol Power One Cruise supaya tarikan motor ini tetap jos. Oli Castrol Power One Cruise punya keunggulan lebih tahan lama dan nggak bikin mesin cepat panas. Jadi, oli ini cocok banget dipakai untuk touring atau istilahnya long ride. Oli Castrol Power One Cruise juga membuat kinerja mesin jadi lebih stabil. Efeknya, mesin akan memiliki durabilitas yang maksimal. Nggak usah ragu untuk naikin standar lo pakai Castrol Power One. Karena Castrol Power One bakalan memberikan jaminan performa lebih baik buat motor lo, atau bakalan balikin duit lo 100% kalau performa motor nggak lebih baik dalam 2 hari. Gokil nggak tuh, ya kan? Jadi tunggu apa lagi? Naikin standar lo dengan mengganti oli motor kalian pakai oli Castrol Power One. Oh iya, jangan lupa ya, follow juga akun Instagramnya @castrolbikersid. Karena di sana banyak informasi menarik seputar roda 2. Oke, itu dia pembahasan singkat soal proses pembuatan motor ini ya. Seperti apa hasil akhirnya, mendingan langsung aja sekarang kita simak. Ini dia, Benelli PE Chopper by Katros Garage.
Di depan gue ini udah ada satu unit Benelli Patagonian Eagle yang sudah selesai di custom sama tim Katrox nih cuy. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja kita bahas bagian per bagian, dimulai dari bagian roda depan. Oke, di pertama bagian kaki-kaki nih cuy ya. Untuk di bagian rodanya aslinya Benelli PE ini dibekali oleh velg model palang gitu kan. Nah, di sini kita ganti dengan model jari-jari, di mana untuk bagian tromolnya ini kita menggunakan dari Yamaha Scorpio. Lalu kalau untuk bagian velgnya ini kita pakai velg ring 16. Ini bahan velgnya dari aluminium dan lebarnya itu adalah 3,5 inci untuk depan dan belakang. Lalu kalau untuk bannya ini kita pakai dari merek Sinco dengan tipe E270 dan untuk ukurannya ini 500 ring 16 depan dan belakang. Nah, yang menarik dari bagian roda ini adalah tutup pentil. Ini produk dari Katrox Supply. Untuk tutup pentil sendiri ini bahannya dari karet. Produk yang kita pasangin ini masih prototipe dan ya mudah-mudahan beberapa minggu ke depan udah bisa dijual ya. Kalian yang penasaran sama produknya bisa kepoin aja di kolom deskripsi. Kalau misalnya udah siap dijual, nanti gua kasih linknya di situ. Di sini untuk sektor pengereman kita juga upgrade ya. Untuk yang depan itu memang aslinya udah dibekali dengan pengereman disc brake. Cuman di sini untuk bagian cakramnya kita menggunakan produk aftermarket yang ukurannya lebih besar. Lanjut ke masalah suspensi depan nih. Nah, ini yang agak beda dari project kita sebelumnya ya. Dimana untuk bagian fork depan ini atau suspensi kita menggunakan tipe Springer cuy. Dan untuk pernya sendiri ini kita custom menyesuaikan kebutuhan dari bobot motor secara keseluruhan. Nah, untuk yang belakang ini kalau kalian lihat bentuk sasisnya tuh seolah-olah kayak mirip sasis rigid ya, kayak motor-motor chopper gitu. Sebenarnya enggak cuy. Ini kalau kalian lihat bagian belakang ini, ya bahasa gampangnya adalah mirip swing arm cuy. Jadi di bagian belakang yang mirip sasis ini sebenarnya bisa main karena memang di bagian tengahnya itu kita pasangin shock breaker atau istilahnya itu monoshock, dan shock breaker itu kita pakai dari brand Scarlett. Di mana shock breaker ini udah bisa disetel tingkat kekerasannya dengan setelan preload. Dari semua bagian di motor ini saat proses custom kemarin kita lakukan, bagian sasis itu adalah bagian yang paling ribet cuy ya, karena emang kita harus bikin dari nol. Nah, ngomongin sasis, kemarin itu gua sedikit nyontek dari project motor catur. Nah, motornya catur tuh yang ini nih. Cuman bedanya antara sasis catur dan sasis ini adalah untuk bagian tengah ke belakangnya di motor ini sedikit gue bikin lebih panjang daripada sasis yang ada di motor catur. Untuk pipanya sendiri ini gue menggunakan ukuran pipa 2 ukuran ya. Yang pertama itu 3/4 inci yang tebalnya 3,5 mili. Yang satu lagi gue pakai ukuran pipa 1/4 inci yang tebalnya 4,5 mm. Jadi lumayan tebal tuh ya untuk ukuran pipa sasis. Dari bagian sasis kita pindah ke bagian body-body nih cuy ya. Nah, secara keseluruhan bagian body-body di motor ini yang kita buat itu ada di bagian yang pertama tangki. Terus di bawah tangki ini ada cover untuk oil cooler ya. Terus di sini seperti kalian lihat ada cover karburator, bagian bodi samping dan spakbor belakang. Lebih spesifik ngomongin bagian tangki, untuk bagian tangki ini kemarin kita buat pakai bahan plat galvanis. Dan untuk dimensinya memang kita buat ini ukurannya sedikit lebih panjang ya. Tangki custom ini bisa menampung kurang lebih sebanyak 9 sampai 12 liter bensin. Yang gue suka dari bagian tangki ini adalah tutup tangkinya cuy. Dimana modelnya ini menurut gue klasik banget. Bagian bodi-bodi lainnya yang gue suka banget adalah bagian cover atau tutup karburator ini cuy ya, cover karburator. Dia ada aksen bolong-bolong di bagian pinggirnya, cuman nggak cuma sekedar bolong, gue kasih aksen ring juga. Yang sebenarnya ring-ring ini adalah aslinya tuh untuk pakaian gitu cuy, untuk baju gitu kan. Cuman di sini gue aplikasiin untuk cover karburator ini. Nah, dari bagian cover karbu tadi kita naik ke bagian jok ya. Untuk kulit joknya sendiri ini gue menggunakan dari material merek MB-Tech dan untuk bahan dasarnya kita menggunakan plat besi. Yang unik di bawah bagian jok ini kita pasangin atau kita tambah shock breaker cuy. Aslinya shock breaker ini kita pakai dari copotan shock breaker sepeda gitu kan. Untuk shock breaker sendiri ini udah dilengkapi dengan setelan di bagian bawahnya gitu ya. Jadi nanti untuk rebound shock breaker si joknya ini bisa disesuaikan dengan berat badan si pengendaranya, biar nggak terlalu empuk atau nggak terlalu kekerasan juga. Oke cuy, sekarang kita mau ngomongin posisi duduk nih ya. Kita cobain dinaikin motornya. Nah, ini dari posisi duduknya buat gue yang tinggi badannya itu 160-an. Naik motor ini emang
masih oke banget ya, karena emang dari posisi tinggi joknya aja itu emang nggak terlalu tinggi gitu kan, masih bersahabat banget lah buat orang-orang yang ya nggak terlalu tinggi kayak gua gini gitu kan. Nah untuk masalah foot control atau posisi kaki, walaupun dia front control tapi posisinya si footstep itu memang nggak terlalu ke depan. Jadi menurut gua untuk yang posisi sekarang ini masih terbilang cukup aman sih ya. Untuk bagian stang ini sebenarnya kita tetap menggunakan bawaan stang standar, cuman ini bentuknya kita revisi atau kita atur ulang gitu ya, dimana untuk bagian lebar stangnya aja tuh kita sempitin gitu, karena kalau gua lihat pakai stang yang terlalu tinggi juga menurut gua kurang oke, karena ini posisi springernya juga udah panjang gitu. Lalu kalau untuk spion ini gua pakai dari produk aftermarket, posisinya dia dipasang di bagian pangkal stangnya gitu, bukan biasanya kan kalau spion tuh dipasangnya di sini gitu kan. Nah untuk grip gas, nah ini kita pakai dari Katros Garage seri RIP gitu, dimana untuk grip gas ini dia udah menggunakan material karet yang soft atau empuk gitu kan ya. Terakhir untuk bagian saklar aslinya itu udah kita nggak pakai semua, kita pakai produk aftermarket, dimana di sini kita menggunakan model saklar yang lebih simple ya, nggak terlalu besar karena aslinya itu kan gede banget. Di bagian lampu-lampu tentu aja semuanya udah kita ganti ya. Pertama untuk bagian headlamp ini kita menggunakan lampu ukuran 3,5 inci. Nah di sini masih menggunakan lampu tipe H4, dan untuk lampu sen yang kita menggunakan produk aftermarket yang lampunya itu udah LED. Pun begitu dengan lampu belakang kita pakai produk aftermarket juga. Ini kemarin gua beli di Polaris. Bentuk lampu belakangnya itu sempat gua pakai di motor Benelli PE Beni ya kan, PE gua yang waktu itu gua custom. Ini bentuk lampu belakangnya menurut gue unik banget, mirip sama mukanya si Ultraman gitu. Gue suka banget sih. Oke cuy, terakhir ini adalah bagian knalpot ya. Untuk bagian knalpotnya ini kita menggunakan bahan dari pipa stainless. Ini udah anti karat, dan dari mulai bagian header sampai ke bagian silencer ya, itu kita buat ulang semua, kita custom. Sekarang daripada penasaran, langsung kita dengerin suaranya si Benelli PE ini ya. Yuk. Cuy, kalau dari suaranya sih emang udah nggak perlu diraguin lagi ya, si Benelli ini emang punya suara mesin di kelas 250 cc yang paling stereo gitu. Bahkan menurut gue stereonya itu hampir menyerupai suara mesin Moge 4 silinder gitu kan. Ini karena untuk keseluruhan motor ini kita kebanyakan bikin dari nol gitu ya, mulai dari bagian sasis dan body-body. Gue jadi penasaran nih cuy, gimana motor ini saat dipakai di jalan? Apakah sasisnya bakal miring atau rasanya bakal nggak enak? Untuk mencari tahu itu mendingan langsung aja sekarang kita test ride motornya. Yuk! Ya cuy, jadi tadi habis gua test ride motornya secara posisi duduk sih ya, tadi ketika gua coba di jalan, ternyata naik motor ini tuh rasanya kayak posisi duduknya ya mirip-mirip sama naik motor klasik kayak BSA atau Norton gitu cuy. Jadi posisi duduknya nggak terlalu rendah dan stangnya juga posisinya nggak terlalu tinggi. Masih oke banget sih ya buat harian. Sama apa lagi ya? Oh, sama tenaga mesinnya cuy. Tenaga mesinnya, karena gini kan, motor ini kan udah diganti dengan ukuran ban yang lebih besar. Tadinya pikiran gue bakal, wah tarikannya ini bakal agak lemot nih atau sedikit berat gitu karena bannya udah gambot gitu kan. Tapi ternyata enggak. Tarikan motor ini masih, menurut gue masih cukup oke dengan ukuran ban yang gambot. Salah satu faktor yang bikin tarikan motor ini tuh terasa smooth karena gue pakai oli Castrol Power One Cruise.
Oke cuy, gua rasa udah cukup untuk episode kali ini. Dan gua mau ngucapin terima kasih untuk Mas Jimmy Chandra yang udah mempercayakan custom motor PE-nya di Katros Garage. Dan gak lupa gue juga mau ngucapin terima kasih kepada Castrol Power One yang udah ngebantu gua untuk naikin standar motor ini. Jadi videonya langsung aja gua tutup. Seperti biasa, gua Ateng cabut. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep.